Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Marlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi kurikulum menurut para ahli. Istilah kurikulum mempunyai berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar ahli yang mengembangkan kurikulum sejak dulu sampai sekarang. Tafsiran-tafsiran tentang pengertian maupun definisi kurikulum berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan sudut pandang para pakar-pakar tersebut. Adapun beberapa definisi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengemukakan bahwasannya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan tentang tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman hidup penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk sebuah tujuan pendidikan nasional. Dan yang kedua, menurut Dr. Haji Nana Surjana tahun 2005 mengemukakan bahwa kurikulum adalah sebuah niat dan harapan yang dituangkan ke dalam rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum, niat, dan harapan, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar yang terlibat di dalamnya yaitu pendidik dan para peserta didik. Dan yang ketiga yaitu menurut Crow and Crow. Kurikulum ialah suatu rencana dalam pembelajaran yang secara tersusun, secara sistematis, menyelesaikan program dan memperoleh ijazah. Dan yang keempat yaitu menurut Harsono tahun 2005 mengemukakan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang dideskripsikan melalui praktek. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun sebuah program pembelajaran yang terencana dan institusi pendidikan nasional. Dan yang kelima yaitu menurut Hamid Hasan tahun 1988, dia berpendapat bahwa konsep kurikulum bisa ditinjau dari 4 sudut, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori penelitian. Dan yang kedua yaitu sebagai suatu rencana tertulis yang sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai hasil ide. Di dalamnya berisi tentang tujuan, bahan ajar, aktivitas belajar, alat-alat atau media, dan waktu pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sebagai suatu kegiatan, merupakan pelaksanaan dalam kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang dalam bentuk praktek pembelajaran. Dan yang keempat yaitu sebagai suatu hasil yang konveksi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan melalui ketercapaiannya tujuan kurikulum terhadap peserta didik. Dan yang keenam ada menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner yang mengemukakan bahwasannya kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang tersusun melalui
yang tersusun, yang sistematis, yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga pembelajaran memiliki motivasi dan minat belajar. Dan yang ketujuh ada menurut Inlaw tahun 1966, dia mengemukakan bahwasanya kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pembelajaran yang telah ditentukan. Dan materi yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu menjelaskan pengertian pengelolaan atau manajemen kurikulum. Pengelolaan itu berakar dari kata kelola dan istilah lainnya adalah manajemen, yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Menurut Bahri dan Zain tahun 1996 bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan sesuatu kegiatan. Pengelolaan merupakan terjemah dari kata manajemen, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen atau manajemen. Manajemen atau pengelolaan kurikulum menjadi suatu yang sangat penting karena pengelolaan kurikulum yang baik dan mempermudah tercapainya suatu pendidikan. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapainya tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Oleh karena itu, otomatis otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Keterlibatan tersebut masyarakat dalam manajemen kurikulum dimaksud agar dapat memahami, membantu, dan mengontrol implementasi kurikulum, sehingga lembaga pendidikan selain dituntut kooperatif juga mampu mandiri dalam mengidentifikasi kebutuhan kurikulum, mendesain kurikulum, mengendalikan serta melaporkan sumber dan hasil kurikulum baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.